Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman di channel Math Solution. Dalam pembahasan soal ini masih berkaitan dengan soal fungsi kuadrat. Itu soal-soal seluruhnya yang berkaitan dengan fungsi kuadrat teman-teman. Yang saya bahas sekarang adalah nomor 27 karena melanjutkan pembahasan soal sebelumnya teman-teman. Ya. Oke, langsung saja saya bahas. Ini soal UN tahun 2008. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui titik A 1,0, B 3,0, dan C 0,6 adalah, ya langkah pertama kita harus menentukan rumusnya dulu teman-teman, rumus fungsi kuadrat secara umum. Nah, rumusnya adalah fx itu akan sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ini katanya melalui titik 1,0 yang artinya kalau melalui 1,0 ya x-nya yang 1, y-nya yang 0. Y itu kan fx ya, berarti 0 akan sama dengan saya ganti 1 itu x-nya, berarti jadinya a ditambah b ditambah c. Oke ya. Paham ya teman-teman? Nah, sekarang kita lanjut lagi yang ke titik 3,0. Kalau 3,0 langkahnya sama ketika x-nya 3 atau y-nya 0. Maka 0 sama dengan 3 pangkat 2 kan, berarti 9A ditambah dengan 3B, tambah lagi C. Oke, yang terakhir ketika titiknya C ini 0, minus 6. 0, minus 6. Oke, kalau 0, minus 6 berarti X-nya adalah 0 atau Y-nya minus 6. Jadi minus 6 sama dengan 0 ya, X-nya berarti 0. Saya sudah tuliskan ke sini semua. Ditambah lagi 0, ditambah lagi C. Nah, berarti diperoleh di sini C-nya adalah minus 6. Oke, dari hasil minus 6-nya adalah nilai C, substitusikan ke sini teman-teman. Berarti ini mungkin saya anggap persamaan 1 gitu ya. Ini persamaan kedua. Nanti kita eliminasi 1 dan 2. Oke, eliminasi 1 dan 2. Oke, langkah selanjutnya kita masukkan jadi A ditambah B ditambah dengan C atau minus 6 sama dengan 0. Yang di bawah persamaan keduanya jadinya 9A ditambah dengan 3B dikurangi 6 ya sama dengan 0. Ini sebenarnya bisa kita pindah ya. Oke, kalau dipindahkan ya jadinya berapa? Positif ya, yaitu A ditambah B sama dengan 6. Yang di bawah 9A ditambah 3B sama juga 6. Oke, saya kali yang ini kali 3, yang ini kali 1. Tujuannya supaya hilang B, kan eliminasi teman-teman. Berarti 3A ditambah dengan 3B ya sama dengan 18. Kemudian kali 1 ini tetap 9A ditambah 3B sama dengan 6. Kemudian kita kurangi 3 kurang 9 minus 6A sama dengan 18 kurang 6 positif ya, positif 12 atau A-nya diperoleh minus 2. Oke, kalau A-nya minus 2 substitusikan ke A tambah B ya. Oke, jadinya kalau A ditambah B adalah 6, A-nya minus 2 tambah B sama dengan 6, maka B-nya adalah 8. Pindah ya 2-nya. Oke, A-nya diketahui, B-nya diketahui teman-teman, C-nya diketahui. Kembalikan ke fungsi asal, jadi fx-nya sama dengan ya min 2 x kuadrat baru ditambah dengan 8x baru dikurangi 6. Oke teman-teman, paham ya? Maka kalau kita cek di opsi mana dia tuh? Saya cek dulu positif 8 B-nya ya. Positif 8 ini, tapi dia tidak memenuhi di sini. Oh iya, ada ya. Alfa ya. Oh, bukan. Kayaknya mungkin ini salah soal ya, salah opsi teman-teman. Ya, tidak ada di opsinya. Ya, untuk lebih memahami untuk opsinya teman-teman boleh diskusi di kolom komentar. Saya lanjut saja nomor 28 teman-teman ya. Oke, diketahui garis L tegak lurus dengan garis X tambah 3Y tambah 12 sama dengan 0. Dan menyinggung kurva Y sama dengan X kuadrat kurang X kurang 6. Koordinat titik singgung pada kurva tersebut adalah
Nah, katanya tegak lurus ya, katanya garis L itu. Ada sebuah garis L, kita nggak tahu model bagaimana garisnya. Katanya tegak lurus dengan garis yang ini. Oke, ini kita nggak tahu bentuknya ya, mungkin kita buat begini saja. Y sama dengan AX tambah B saja ya. Oke, ini sebuah kurvanya atau sebuah garisnya. Di sini katanya tegak lurus ya. Kita cari dulu nilai M ini. Kalau ada X ditambah dengan 3Y tambah 12 sama dengan 0. Kita cari gradiennya teman-teman. Nah, gradien ini untuk menentukannya minus, ini sudah rumus, ambil koefisiensi X yaitu 1 dibagi koefisiensi Y yaitu 3. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, kan katanya tegak lurus nih, saya anggap ini M1. Nah, untuk M2-nya, M2 itu adalah untuk gradien garis si L ini, karena dia kan katanya tegak lurus. Ya, berarti rumusnya M2 ini adalah min 1 dibagi dengan M1. Oke, ini kalau kita bagi ini langsung diperoleh dia dapat 3. Nah, ini didapat M2-nya atau gradien garis si L itu. Angka selanjutnya katanya menyinggung kurva lagi. Nah, untuk menyinggung kurva Y sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 6, kita cari turunannya lagi teman-teman, yaitu M sama dengan turunan pertamanya, yaitu 2X kurang 1. Nah, M ini adalah M2 itu. Kenapa? Karena dia menyinggung begitu teman-teman. Jadi kan catanya sama, ya. Paham ya teman-teman? Berarti kalau ganti M-nya 3 untuk mendapatkan X-nya gimana? Jadi substitusi ya. 3 akan sama dengan 2X dikurang 1. Maka X-nya harus memenuhi, ini kan harus 4 nih. Ya, kalau ini harus 4, maka X-nya harus 2. Oke. Nah, untuk seperti ini, apa dia kira-kira ordinat katanya? Nah, untuk ordinat titik singgungnya itu, ini si X-nya sama dengan 2, karena bahasanya lagi menyinggung di kurva ini, artinya kita masukkan saja X-nya 2 ke sini. Gitu. Nah, apa nilai Y-nya? Berarti Y sama dengan, karena dia kan ordinat katanya, ordinat itu adalah nilai Y. Berarti Y sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi 2 dikurangi 6. Berarti 4 kurang 2, 2. 2 kurang 6, hasilnya minus 4. Jawabannya berapa? Jadi seperti itu teman-teman. Ya. Oke, kita lanjut nomor 29. Oh iya, yang saya bahas di sini teman-teman, itu sekitar 4 nomor ya. Oke, langsung saja lagi nomor 29. Nah, ini teman-teman bentuknya fungsi kuadrat lagi, tapi tidak ada fungsi kuadratnya, atau bentuknya yang ditanyakan fungsi kuadratnya apa. Suatu fungsi kuadrat mempunyai minimum minus 2 untuk X sama dengan 3. Sedangkan untuk X sama dengan 0, nilai fungsi itu adalah 6. Fungsi kuadrat tersebut adalah, langkah pertamanya gini, sebenarnya bisa langsung kelihatan ya, artinya apa? Kalau saya substitusikan X-nya yaitu 3, harus menghasilkan min 2. Kemudian kalau saya substitusikan X-nya 0, hasilnya adalah 16. Langkah pertama, ketika X-nya 0, yaitu kan positif 16, kan nggak mungkin ini. Nggak mungkin ini. Nah, ini bisa saja, ini bisa, nah, ini nggak mungkin. Gitu teman-teman. Nah, kemudian saya cek aja nih nilai C sama D, opsi C sama D ya. Caranya dengan mengganti X-nya 3, berarti dia harus min 2. Oke, kalau saya ambil yang C dulu ya. Jadi Y sama dengan, kalau saya ganti X-nya 3, ini 9, 18, ditambah dengan 12 kali 9. Ya, 12 kali 9 itu kan, 12 kali 3 ya, itu 36. Baru dikurangi lagi dengan, ditambah lagi dengan 16. Nah, di sini kan nggak mungkin dia minus 2 ya. Nah, otomatis berarti jawabannya D. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk pembahasan secara panjangnya, ini sebenarnya cara singkatnya ya, dengan menguji opsinya. Kalau secara panjangnya, saya kasih tahu teman-teman gini. Ya, cara lainnya gini teman-teman. Cara lainnya itu, untuk rumusnya ya, Y sama dengan AX ditambah, dengan XP pangkat 2 ditambah dengan YP. Di mana Y-nya itu adalah 16, sedangkan X-nya adalah 0. XP-nya adalah 3, YP-nya minus 2. Nah, sekarang saya ganti semua nih. Untuk Y-nya 16 sama dengan A dikali X-nya adalah 0.
Jadi ketika X-nya 0, nilainya 16 gitu. Untuk XP-nya yaitu 3 ya. 3 kuadrat dikurangi YP-nya minus 2. Oke. Yang ini harus 18 ya. Berarti A, ini kan positif jadi 9A ya. 9A sama dengan 18, maka A-nya adalah 2. Jadi ini tadi harus 18 ya. Ini harus 18. Berarti yang ini kan 9A sama dengan 18. Kan 9 nih. Ya, 3 pangkat 2 kan 9, 9A. Kalau A-nya sama dengan 2, saya substitusikan kembali ke awal ya, ke sini. Ya, jadinya apa? Y ya, sama dengan 2 dalam kurung X kurang. Nah, ketika kita substitusi, tidak usah lagi ganti yang X sama Y-nya. Yang kita ganti adalah XP dan YP-nya. XP-nya berapa teman-teman? XP-nya adalah 3 tadi, kemudian kuadrat dikurangi dengan 2. Kemudian kita sederhanakan, jadi Y ya, sama dengan 2 dalam kurung X kuadrat dikurangi dengan 6X dikurangi dengan ditambah ya 9. Kurang lagi 2. Kemudian kita sederhanakan, kali masuk 2X kuadrat kurang 12X dan 18 tambah dengan kurang dengan 2 berarti minus 16. Oke, jawabannya tepat delta. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut nomor 30. Oke, nomor 30 teman-teman, perhatikan gambar fungsi kuadrat berikut ini. Nilai F5 adalah, nah langkahnya sama dengan soal sebelumnya tadi teman-teman. Kita cari dulu bentuk fungsi kuadratnya. Ya, atau rumus fungsi kuadratnya. Nah, rumusnya adalah Y sama dengan A dalam kurung X dikurangi dengan XP pangkat 2 ditambah dengan YP. Ini rumusnya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita substitusi, di mana ini adalah titik balik minimumnya atau nilai titik puncak begitu teman-teman. Kalau puncak kan namanya di atas, tapi itu sama aja bahasanya sih. Di mana XP-nya itu adalah 2, YP-nya 0 gitu teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita ganti Y-nya. Y-nya di sini adalah 4, sedangkan untuk Y-nya 4 kan X-nya 0. Artinya 4 sama dengan A dikali 0 dikurangi XP-nya 2 pangkat 2 ditambah YP-nya 0. Oke, paham ya teman-teman? Nah, bentuk ini yang kita cari adalah nilai A-nya. Jadi yang ini harus 2 nih. Yang semuanya ini harus 4 nih. Oke, berarti 4 saya sederhanakan saja, ini 2, 4, 4, berarti A-nya diperoleh 1. Oke, kalau A-nya 1, kembalikan ke asalnya, jadinya Y sama dengan 1 dalam kurung X dikurangi, ya tidak usah lagi ganti XP-nya, X-nya, yang kita ganti XP-nya saja teman-teman. XP-nya 2 kuadrat ditambah dengan 0. Oke, jadinya seperti ini. Oke, paham ya teman-teman? Oke, saya sederhanakan lagi, Y sama dengan, saya sederhanakan ya, X kuadrat dikurangi, berapa ini teman-teman? Dikurangi 4X, baru ditambah 4. Nah, pertanyaannya adalah F5, jadi kalau saya ganti Y-nya, X-nya 5, berarti 25 dikurang 20 ditambah 4. Ya, hasilnya berapa nih? 25 kurang 20 kan 5 ya. 5 tambah 4, 9. Jawabannya error. Ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman yang saya bahas. Jangan lupa stay terus di channel saya teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.